teman-teman yang belum mengaktifkan kamera, tolong mengaktifkan kamera ya. Terima kasih. Ya, Fali sebagai ketua kelas kah? Pak, selamat pagi. Mohon maaf, Pak, saya bukan dari geofisika, belum ada ketua kelas, Pak, tapi saya dipercayakan Kaprodi saya dipercayakan Kaprodi, Pak, sebagai penanggung jawab geofisika, Pak. Sudah hubungi Ibu Ira dan Ibu Dewi? Kalau Ibu Dewi saya sudah hubungi, Pak. Lalu komunikasi bagaimana? Belum menjawab, Pak. Oke. Untuk ketahuan teman-teman semua, awal perkuliahan ini saya dan Ibu Noriska tidak bisa menyampaikan langsung ya. Kita akan kontrak kuliah dulu, karena penyampaian langsung nanti antara Ibu Dewi atau Ibu Ira menyampaikan tentang silabus ya, materi-materi apa yang nanti kita pelajari di semester ini. Memang kita sudah punya silabus, tapi lebih baik Ibu Dewi dan Ibu Ira yang nanti menyampaikan lanjut ya soal awal perkuliahan kita. Jadi kita sambil kita ada komunikasi dengan Ibu Dewi atau Ibu Ira, kita bersabar ya sambil menunggu ya. Ya, Pak. Terima kasih. Iya, Pak Tovan.
Ya, boleh. Ya, Pak Tovan dan adik-adik mahasiswa, saya sudah kontak Ibu Dewi. Jadi hari ini tuh nanti yang mengisi adalah Ibu Ira. Jadi kita tunggu saja. Kalau untuk hari Rabu dari Bu Dewi. Jadi Anda tunggu saja karena Bu Dewi itu ada kelas yang bertabrakan jam juga. Jadi nanti akan diajar hari ini akan dibuka oleh Ibu Irawati. Nah, ini Ibu Ira sudah mau masuk, Anda simak ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Nah, ini tadi saya dikasih link yang ternyata passcode-nya salah. Jadi nggak bisa masuk. Akhirnya barusan dikirim oleh Bu Dewi dan siapa? Ingrid ya? Ingrid ada di sini, Ingrid? Ya Ibu, selamat pagi. Selamat pagi. Jadi Ingrid menyelamatkan passcode-nya harusnya TGF 2021 itu ya. Tadi saya dikasih Pak Dedi, beda, jadi nggak bisa masuk-masuk. Oke, baik kalau gitu kita bisa mulai ya. Kita mulai di, ini sudah recorded ya? Sudah, Bu Ira. Jadi saya nggak usah record lagi ya. Kita share screen. Recording stopped. Hah? Kok stop recordingnya? Cancel. Oke. Share screen. Ini tuh kalau pakai Zoom, saya tuh biasa pakai OneNote enaknya ya. Tapi kalau pakai Zoom kayaknya nggak bisa OneNote ya. Kita pakai whiteboard aja. Oke. Nah, kita mulai saja. Kita pakai whiteboard saja. Ini ya, jadi topik kuliah kalkulus pagi ini, kalau bukunya sudah tahu ya? Bukunya sudah tahu? Belum Ibu. Oh, belum ya. Bukunya pakai apa namanya? Purcell ya. Pakai sama dengan yang lalu-lalu. Jadi rasanya udah ada di apa? Di perpustakaan di sana. Jadi bisa diambil atau Purcell ya. Jadi Purcell hari ini kita topik bahasanya adalah 0.1 dan 0.2. Nah, 0.1 itu bilangan tentang garis bilangan ya, tentang bilangan lah intinya ya. Nah, kalau kita lihat bilangan itu mulai dari apa? Yang kita tahu mulai dari bilangan
asli ya. Jadi kalau orang membilang itu, sebentar ya, kayaknya saya harus tutup videonya supaya tidak terlalu berat ya. Ya, jadi kita mulai dari bilangan asli. Jadi kalau orang menghitung 1 jambu, 2 jambu, dan seterusnya ya, itu 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian kalau tidak ada barangnya, maka orang punya dua, tiga ditambah 8, misalnya 11, dan seterusnya. Kemudian orang mulai memikirkan mengenai pengurangan. Kalau dikurangi, kita jadi seperti apa ya? Maka muncullah bilangan bulat. Jadi ada dari ini min 3, min 2, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Jadi muncullah bilangan bulat ya. Nah, kemudian ketika kita mengukur panjang ya, ketika orang mengukur panjang, maka tidak selalu bulat ya, mengukur panjang dari suatu, misalkan panjang dari suatu bambu, sebuah bambu, panjang dari apa saja, maka karena tidak senantiasa keluar bilangan bulat, muncullah bilangan rasional. Karena ada setengah dari 1 gitu ya. Bilangan rasional itu jadi apa? Yaitu bilangan yang berbentuk P per Q, di mana P dan Q-nya bilangan bulat dan Q-nya tidak boleh sama dengan 0. Ya. Jadi karena orang kekurangan ya, jadi alat ukurnya itu kekurangan. Ketika mereka akan mengukur panjang, maka muncullah bilangan rasional, yaitu bilangan yang berbentuk P per Q, di mana P dan Q-nya bilangan bulat dan Q-nya tidak boleh 0 ya. Nah, kemudian kalau kita lihat lebih jauh lagi. Recording in progress. Kalau kita lihat lebih jauh lagi, misalnya nih kita punya segitiga nih. Yang ini panjangnya 1, ini panjangnya 1. Maka menurut Pitagoras, ini panjangnya menjadi akar 2. Nah, ternyata akar 2 itu tidak bisa ditulis sebagai hasil bagi dari 2 bilangan bulat. Jadi akar 2, akar 3, akar 4, dan seterusnya tidak bisa ditulis sebagai hasil bagi dari 2 bilangan bulat, atau tidak bisa digantikan oleh suatu bilangan rasional. Maka muncullah bilangan irasional ya. Jadi tadi bilangan rasional, sekarang muncullah bilangan irasional ya. Jadi dari sini kita punya bilangan irasional atau tak rasional ya. Jadi contohnya akar 2, akar 3, akar pangkat 3 dari 7. Jadi ada akar 2, ada akar pangkat 3 dari 7, ada pi, dan seterusnya ya.
Ini apa sih? Restart to maintain your device security. Your version of Windows has reached the end of service. Oke. Ya. Nah, jadi apa namanya? Contohnya akar 2, akar pangkat 3 dari 7, pi, dan lain-lain ya. Kemudian kalau kita lihat ini tadi sudah cerita sejarahnya. Jadi mulai dari bilangan asli tadi, kemudian bilangan bulat. Setelah bilangan bulat, lalu muncul bilangan rasional, yaitu yang bisa ditulis sebagai hasil bagi dari dua bilangan bulat dengan penyebutnya tidak boleh 0. Kemudian muncul juga bilangan irasional. Ya. Nah, kalau kita lihat di antara dua bilangan rasional, jadi kalau ada bilangan rasional, pasti ada bilangan irasional. Jadi contohnya akar 2 itu akan hampir sama dengan 1,4 berapa ya? 1,4142 dan seterusnya ya. Jadi kalau kita lihat akar 2 itu akan sama dengan 1,4142 135 dan seterusnya ya. Akar 3 juga bisa dihampiri dengan desimal yang tidak berulang ya. Jadi berbeda terus. Bedakan dengan bentuk 0,13, jadi 0 ya, 0,136, 136, dan seterusnya. Jadi ini repeated ya, jadi berulang, 136, bedakan dengan akar 2 tadi. Ini tidak berulang ya. Nah, kalau berulang seperti ini adalah suatu bilangan rasional. Jadi ini suatu bilangan rasional kalau berulang ya. Nah, mau kita tunjukkan, betul tidak sih 0,136 itu adalah bilangan rasional ya. Jadi kalau kita misalkan ini adalah X, kalau saya kalikan 1000 X ini akan sama dengan berapa? Kalau saya kalikan dengan 1000, maka saya dapat 136,136 dan seterusnya ya. Sedangkan X-nya sendiri adalah 0,136 dan seterusnya. Kalau saya kurangkan, maka saya dapat 999X ini sama dengan 136 ya. Maka saya dapat X-nya berapa? X-nya adalah 136/999. Jadi ternyata dia memang betul bilangan rasional ya. Jadi kalau ada bilangan desimal berulang begini, dia akan merupakan suatu bilangan rasional. Sebaliknya, kalau dia tidak berulang seperti ini, dia bukan bilangan rasional lagi. Ya. Nah, antara dua bilangan rasional, kita pasti dapat menemukan suatu bilangan irasional. Jadi, ini kalau ini garis bilangan real, jadi bilangan real itu semua ada ya, termasuk bilangan rasional. Jadi mulai dari rasional, asli itu kan bulat juga ya sebetulnya. Kemudian bulat itu rasional juga, yaitu per 1. Kemudian rasional, jadi bilangan real itu sangat padat, isinya adalah bilangan rasional dan bilangan irasional ya. Jadi sangat rapat sekali.
Nah, itu yang kita kenal sebagai bilangan real ya. Nah, kemudian ini saya hapus dulu. Apakah ada pertanyaan? Jadi bilangan real itu mencakup semua bilangan rasional dan irasional ya. Dan yang penting kita perhatikan di sini adalah bahwa bilangan yang dengan digit yang di belakangnya ini berulang, dia akan merupakan bilangan rasional. Bisa kita tunjukkan dengan cara yang seperti ini ya. Sedangkan kalau irasional itu tidak akan berulang ya. Jadi akan berbeda terus. Kemudian kalau kita punya ini ya, kalau kita punya X, jadi sekarang kita kerjanya di bilangan real ya. Dalam bilangan real, X itu lebih kecil Y, ini artinya apa ya? Jika dan hanya jika Y dikurang X-nya positif. Ya. Jadi X lebih kecil Y, jika dan hanya jika Y kurang X-nya positif. Nah, kalau kita pakai tanda koma, maka X lebih kecil sama dengan Y, itu artinya adalah Y min X positif atau 0. Ya. Nah, sekarang kita pakai quantifier ya. Kalau ada jika P maka Q, penulisannya itu jika P maka Q ya. Itu ekivalen dengan apa ya? Ekivalen dengan apa? Ini ekivalen dengan apa? Kalau jika P maka Q, ini ekivalen dengan tidak Q maka tidak P. Ya. Tapi dia tidak ekivalen, ini tidak ekivalen atau tidak sama dengan tidak P maka tidak Q. Ya. Jadi contohnya apa? Jika hari tidak hujan, maka saya akan pergi. Itu ekivalen dengan jika saya tidak pergi, maka hari hujan. Ya. Jadi kalau tidak hujan, maka saya akan pergi. Ini ekivalen dengan jika tidak pergi, maka pasti dia akan hujan. Tapi dia tidak ekivalen dengan kalau hujan maka saya tidak pergi, ya. Jadi tidak hujan saya pasti pergi, kalau saya tidak pergi pasti hujan. Tapi tidak ekivalen dengan ini tidak sama dengan kalau hari hujan maka saya tak pergi. Belum tentu ya, bisa aja saya harinya hujan tapi saya tetap pergi. Jadi itu hati-hati ya. Jadi jika P maka Q itu tidak sama, tidak berarti tidak P maka tidak Q ya. Tapi yang betul adalah jika tidak Q maka tidak P. Nah, kemudian contohnya, ini benar tidak? Untuk setiap
X. Itu maksudnya untuk setiap X bilangan real ya. X kuadrat positif. Ini benar atau salah pernyataan ini? Ya. Ini benar atau salah? Benar, Ibu. Benar ya, ini benar. Pernyataan kedua, untuk setiap X lebih kecil 0, maka X kuadrat positif. Pernyataan ini benar tidak? Benar, Ibu. Benar, Ibu. Benar juga. Kemudian untuk setiap X terdapat Y, jadi untuk setiap X terdapat Y, terdapat sebuah Y. Terdapat suatu Y, suatu bilangan Y, ya, sehingga Y lebih besar X. Ini benar tidak pernyataan ini? Benar tidak pernyataan ini? Untuk setiap X terdapat suatu Y sehingga Y-nya lebih besar dari X. Tidak, Ibu. Ya? Tidak, Ibu. Benar tidak? Tidak, Ibu. Tidak benar, Ibu. Tidak benar? Iya, Ibu, tidak benar, Ibu. Kenapa? Karena Y-nya selalu nilai negatif dan X selalu positif, maka Y lebih kecil. Jadi untuk setiap X pasti terdapat suatu bilangan lain Y yang lebih besar dari X tersebut. Benar ya? Benar kan? Berapapun Iya, Ibu. bilangan kita ambil, pasti ada yang lebih besar dari dia. Ini benar juga ya? Ya, benar, benar. Ya. Sekarang terdapat Y sehingga jadi terdapat Y sehingga untuk setiap X Y-nya selalu lebih besar dari X. Nah, ini benar nggak? Jadi ada suatu bilangan Y yang berlaku untuk setiap X, si Y itu selalu lebih besar dari X. Negatif. Ya? Benar atau tidak? Jadi ada suatu bilangan Y di mana berlaku untuk setiap X, si Y itu pasti lebih besar dari X. Benar atau tidak? Adakah bilangan Y yang berlaku untuk setiap X, dia itu lebih besar dari X? Untuk setiap X loh ya. Ya, gimana? Benarkah pernyataan ini? Ayo. Ya. Ada gitu bilangan yang lebih besar untuk semua X?
Bilangan mana ya? Ya? Ayo. Adakah suatu bilangan yang selalu lebih besar untuk semua X, untuk semua bilangan yang lain? Artinya apa sih itu? Yaitu paling besar dari seluruh bilangan yang ada. Ada gitu? Ya, gimana jawabnya? Bilangan apa itu ya? Tapi ini, ya terbalik ini. Ini terdapat bilangan yang untuk setiap X dia itu lebih besar. Misalnya saya ambil 100 ya. Apakah 100 paling besar dari semua bilangan X? Enggak kan? Tidak, Bu. Tidak, masih ada 200 yang lebih besar lagi dari dia kan? Jadi tidak Iya. pernah kita bisa menemukan suatu bilangan yang lebih besar untuk semua bilangan. Itu tidak ada ya? Tidak ada. Nah, jadi itu logika yang harus kita lihat ya. Nah, tadi kalau kita lihat ini benar nggak ya? Untuk setiap X, X kuadrat lebih besar 0. Bagaimana kalau X-nya sama dengan 0? Ini baru betul kalau dia tidak sama dengan 0 ya. Tapi kalau untuk setiap X, X kuadrat lebih besar 0, ini masih salah ya. Karena kalau X sama dengan 0, dia X kuadratnya juga sama dengan 0. Ya, jadi untuk setiap X yang tidak 0 baru benar. Kalau ini untuk setiap X lebih kecil 0, X kuadrat pasti lebih besar dari 0. Kalau ini betul ya, yang kedua. Jadi yang pertama itu perlu syarat X-nya tidak boleh sama dengan 0. Ya, nah ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak kita lanjutkan. Hati-hati ya, jadi kalau membaca statement itu harus logikanya benar-benar harus dilihat. Nah, sekarang kalau negasi dari untuk setiap X. Untuk setiap X, untuk setiap X berlaku PX ya. Jadi ini ada statement untuk setiap X berlaku PX. Negasinya apa ya? Negasi dari pernyataan itu. Negasinya apa? Untuk setiap X berlaku PX. Negasinya yang artinya negatif dari kalimat itu apa? Statement itu apa? Untuk setiap X berlaku PX. Ya. Kurang jelas suaranya? Negasinya apa? Tadi yang menjawab siapa ya? Itu suaranya kurang jelas, kurang terdengar. Putus-putus. Untuk setiap X tidak berlaku PX. Ya, untuk setiap X dia berlaku PX kan?
untuk setiap X tidak berlaku PX itu kalimat baiknya seperti apa? Kalimat bagusnya. Kalimat bagusnya seperti apa? Artinya Untuk setiap X tidak selalu PX. tidak selalu PX, betul. Kalimat lebih baiknya bagaimana? Artinya ada ya. Ada X sehingga PX tak berlaku ya. Nah, jadi negasinya itu kalimat positifnya seperti ini ya. Jadi tadi untuk setiap X berlaku PX, negasinya berarti ada X sehingga PX tak berlaku ya. Artinya tidak untuk setiap X berlaku PX. Sekarang kalau ada kalimat yang lain, terdapat X sehingga terdapat X sehingga berlaku PX. Negasinya seperti apa? Jadi ada X sehingga berlaku PX. Negasinya jadi apa? Ya, betul. Untuk setiap X tidak berlaku PX. Ya. Betul ya? Nah, sekarang kita ke urutan ya, urutan operasi. Ini sudah ya, jadi hati-hati kalau kita bermain-main dengan kalimat negasi dari suatu kalimat, negasi dari suatu pernyataan, itu dan pernyataan yang ekivalen dari suatu pernyataan atau suatu kalimat, itu hati-hati. Sekarang kita lihat min sepertiga 2/5 dikurang setengah sepertiga kurang 1/5 kurang 1/5 ya. Nah, ini kita menghitungnya harus melihat, hati-hati melihat kurung-kurungnya ya. Ini sama dengan berapa? Itu adalah min sepertiga. Jadi kita mulai pelan-pelan dari dalamnya ya. Yang itu dikurangi dulu. Sepertiga kurang 1/5 itu 5/15 dikurang 3/15 kan ya. Jadi 2/15 kan yang di dalam ini. Nah, maka ini sama dengan min sepertiga 2/5 dikurangi, ini menjadi 1/15. Ini sama dengan min sepertiga min sepertiga ini dikurangi ya, ini menjadi 6 dikurang 1 jadi 5/15. Ini sama dengan min 5/45. Ini betul ya, 45. Betul ya? Jadi ini sama dengan min 1 per berapa ini? 9 ya. Nah, jadi hati-hati ya. Kalau menghitung ada kurung-kurungnya yang mana dulu, itu harus diperhatikan.
misalnya 1 dikurangi 1 per 1 tambah setengah. Nah, ini juga hati-hati ya. Jadi nanti jangan sampai teorinya sudah advance, sudah bagus, tiba-tiba kita salah-salah hanya dalam hal-hal perhitungan kecil yang seperti ini. Ya, ini hati-hati sekali. Ini menjadi 1 dikurangi 1 dibagi, yang di bawahnya ini dihitung dulu. Ini adalah 3/2. Ini sama dengan 1 dikurang 2/3. 1 dibagi 3/2 kan 2/3. Ini sama dengan 1/3. Gitu ya. Ini hanya untuk review dan memperingatkan bahwa harus hati-hati untuk mengerjakan hitung-hitungan yang sederhana seperti ini. Jadi jangan sampai hitungan yang sederhana kita salah hanya gara-gara prioritas ininya kebalik ya, terbalik. Sekarang kita lihat kalau 0 kali 0 ini sama dengan apa ya? Nol, Ibu. 0 ya. Ini hati-hati main-main dengan 0 ya. Kalau 0 dibagi 0 itu apa? Ini tak terdefinisi. Tidak terdefinisikan. Kenapa tak terdefinisi? Kita lihat nih. Misalkan, ini dibuang dulu ya. Misalkan 0/0 sama dengan X. Maka 0 sama dengan 0 kali X ya. Gitu? Nah, jadi ini bisa kita lihat buktinya di mana ya. Ini di buku bisa kita lihat ya. Bedakan dengan ini nggak usah dibuktikan di sini ya, nanti malah bingung. Jadi tak terdefinisi ya, kalau dibagi dengan 0 itu tak terdefinisi. Sekarang kalau 0/17. 0/17 berapa? 0, Ibu. 0 ya. Jadi A, ini B, ini C. Kemudian yang D, 3/0, apa? Tidak terdefinisi, Bu. Ya, jadi kalau penyebutnya 0 itu tidak akan terdefinisi ya. Kemudian yang E itu ada 0/5. Ini sama dengan 0, Ibu. 0. F 17/0. Ini sama dengan berapa? 1, Ibu. Tidak terdefinisi, Ibu. Terdefinisi 17/0 itu 1. 1. 17 pangkat apapun juga kalau dipangkatkan 0 itu jadi 1. Iya, Ibu. Iya, Bu. Nah, kemudian kita lihat lagi soal berikut. Nih. Jika hari ini hujan, maka saya akan tinggal di rumah. Ya. Nah, negasinya apa? Kemudian kontrapositif itu artinya yang ekivalen ya.
yang ekivalen dengan pernyataan itu apa? Jadi terlebih dahulu kita lihat kontra positif ya. Jadi kontra positif atau yang ekivalen. Apa pernyataan yang ekivalennya? Tadi ingat, jika P maka Q, itu ekivalennya adalah jika tidak Q maka tidak P. Jadi apa? Yang ekivalennya jika tidak Q-nya apa? Saya akan tinggal di rumah, artinya jika saya tak tinggal di rumah, maka hari ini tidak hujan. ya, hari ini tidak Hujan. Ini ekivalensinya ya. Sekarang negasinya. Negasinya apa? Jika hari ini hujan, maka saya tidak akan selalu di rumah. Jika hari ini hujan, maka Saya tidak akan selalu di rumah. saya tidak tinggal di rumah. Coba. Jika hari ini hujan, maka tinggal di rumah. Ya. Betulkah? Betulkah? Ya. Negasinya gimana? Ibu saya mencoba menjawab itu negasinya jika saya tidak di rumah berarti hari ini tidak hujan. Negasinya jadi apa? Jika saya tidak di rumah maka hari ini tidak hujan. Tidak di rumah. Oh, ini ekivalensinya yang tadi ya. Jika saya tak tinggal di rumah, maka hari ini tidak hujan. Jadi, jika P, maka Q, maka yang ekivalen itu adalah tidak Q, maka tidak P. Ya. Ini yang ekivalennya, yang di atas. Jadi, tidak tinggal di rumah, maka hari tidak hujan. Itu kontra positifnya. Sekarang negasinya. Negasinya. Jika hari ini tidak hujan, maka negasi itu. Jika hari ini tidak hujan, maka saya akan keluar. Ya. Jadi negasinya adalah jika saya jika saya tinggal di rumah, maka hari hujan ya.
Jadi negasinya jika saya tinggal di rumah, maka hari ini hujan. Ya, ini negasinya. Jadi ini ekuivalen, tapi negasinya itu jika Q maka P. Ya, ini negasinya. Jadi jika saya tinggal di rumah, maka hari ini hujan. Itu negasinya. Sekarang kita buat pernyataan lain. Jika pelamar kerja ini ya maksudnya, jika pelamar memenuhi syarat, maka dia akan diterima bekerja. Ya. Sekarang kontrapositifnya apa? Jika pelamar tidak memenuhi syarat, maka dia tidak akan diterima bekerja. Kontrapositif itu yang ekuivalen. Ini tadi ya, lihat. Nih, jika P maka Q, maka yang ekuivalen itu adalah jika tidak Q maka tidak P. Jika dia diterima kerja, berarti dia memenuhi syarat. Dia memenuhi syarat. Jika pelamar diterima bekerja, berarti dia memenuhi syarat. Itu negasi. Kalau Saya, ekuivalen, ya. jika dia tidak diterima bekerja, maka pelamar tidak memenuhi syarat. Tidak diterima bekerja, Maka pelamar tidak memenuhi syarat. pelamar tak memenuhi syarat. Iya. Nah, negasinya sekarang. Negasinya baru jika dia diterima bekerja, dia memenuhi syarat. jika pelamar diterima bekerja, maka dia memenuhi syarat. bekerja, maka dia memenuhi syarat. Iya, betul. Sekarang pakai kalimat matematik ya. Ini tadi kita pakai kalimat panjang, sekarang pakai kalimat matematik. A, B, C, jadi A, B, C itu adalah panjang sisi suatu segitiga. Pernyataannya, jika A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, maka segitiga siku-siku. Ya. Sekarang nih. Kontrapositifnya apa? Kontrapositifnya apa? Jika segitiga
Jika segitiga tidak siku-siku pangkat 2, maka A pangkat 2 tambah B pangkat 2 tidak sama dengan C pangkat 2. Ya, tidak sama dengan C kuadrat. Oke, negasinya jika segitiga siku-siku, maka A pangkat 2 tambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. Ya. Gitu ya. Terus berikutnya untuk semua X, X positif, maka X kuadrat positif. Pernyataan ini benar atau tidak? Ini pernyataan ini benar atau tidak ya? Ini bukan negasi atau kontraposisi, ini benar atau salah ya pernyataan ini? Benar, Ibu. Benar. Sekarang untuk semua X positif, maka untuk semua X positif, ini ekivalen ya, jika dan hanya jika X kuadrat lebih besar 0. Ekivalen itu artinya untuk dari kiri ke kanan, kalau kita punya kiri maka kanan, kalau punya kanan maka kiri. Kalau dari kiri ke kanan itu benar ya, dari yang atas. Tapi kalau yang ke kiri benar nggak? Jadi yang ini sudah, tapi yang ini pertanyaannya ini benar nggak? Jadi kalau X kuadrat positif, maka untuk semua X positif. Benar tidak? Benar, Ibu. Hah? Benar, Ibu. X positif. Benar gitu, kalau X kuadrat positif, maka X-nya positif juga? Salah ya? Tidak, Ibu. Iya, Ibu, belum tentu, Ibu. Belum tentu. X-nya bisa negatif, walaupun X kuadrat positif kan. Jadi yang ke kirinya salah. Sekarang, jadi hati-hati ya, membaca statement itu harus sangat hati-hati. Sekarang contoh yang lain. Untuk setiap X kuadrat lebih besar X. Untuk setiap X kuadrat lebih besar dari X. Ini benarkah? Benar, Ibu. Enggak ya? Kalau X-nya 0 gimana? Ini salah. Jika X sama dengan 0, maka X kuadratnya sama dengan X ya. Jadi masih salah ya, karena tidak untuk setiap X. Kemudian, untuk setiap X terdapat Y. Terdapat Y, sehingga Y lebih besar X kuadrat. Ini benar atau salah? Setiap X pasti ada Y, sehingga Y-nya itu lebih besar dari X kuadrat.
Jadi berapapun juga X-nya, senantiasa ada bilangan yang lebih besar daripada X kuadrat. Betul kan ya? Iya, betul. Betul, Ibu. Ya. Betul. Terus untuk setiap bilangan positif, Y, terdapat bilangan positif lain X sehingga 0 lebih kecil X lebih kecil Y. Ini benar tidak? Untuk setiap bilangan positif Y, terdapat bilangan positif lain X sehingga X itu antara 0 dan Y. Benar tidak? Benar tidak? Ya? Benar atau tidak? Betul gitu. Setiap bilangan positif Y, untuk setiap bilangan positif Y, pasti ada bilangan positif lain, yaitu X, sehingga X itu di antara 0 dan Y. Kalau Y-nya 1, gimana? Ada tidak bilangan positif lain? Sehingga 0 lebih kecil X lebih kecil Y. Ada ya? 0,5. Ya, 0,5. Jadi ini pernyataannya benar ya? Oke. Oke, sekarang kita lanjut untuk notasi ya. Jadi kalau ada notasi himpunan X di mana X itu berada antara A dan B. Ini notasi lainnya seperti ini. Nah, antara A dan B. Gambarnya itu adalah kalau ini A, ini B, maka ini tutup, buka ya kurungnya. Itu himpunan semua X yang berada di antara A dan B, tapi A dan B-nya tidak ikut ya, tidak dibawa. Sekarang himpunan X dengan A lebih kecil sama dengan B. Ini ada tanda sama dengannya ya. Maka notasi kurung sikunya adalah A, B. Seperti ini. Dan notasi di garis bilangannya, kalau ini AB, maka ini adalah kurung siku. Sekarang kalau yang sebelah tidak ya. Jadi A lebih kecil sama dengan X lebih kecil B. Ini. Maka notasinya adalah A, B seperti ini. Gambarnya adalah ini ikut A, ini B. Ini kurung buka ya. Jadi kalau kurungnya siku itu artinya dia ikut ya. Di bawah. Sekarang kalau yang ikut yang di kanan. A lebih kecil X lebih kecil sama dengan B. Maka notasinya adalah ini kurung buka, ini kurung tutup. Yang ini A, ini B, ini kurung buka, ini kurung tutup. Lalu kalau X sehingga X lebih kecil sama dengan B ya. Jadi mengecil terus tanpa batas. Maka notasinya ini menjadi min tak hingga, koma B.
ininya menjadi ini B, ini ke sini pakai panah ya. Artinya dia mengecil terus tanpa batas. Ini B-nya ikut. Sekarang kalau X, di mana X lebih kecil B, maka ini menjadi min tak hingga B, ininya kurung biasa ya. Ini B, ini kurungnya buka, ini pakai panah. Kalau X, himpunan X, di mana X lebih besar sama dengan A, maka di sini himpunannya adalah ini ikut A-nya, ini membesar tanpa batas, ini tak hingga. Jadi kalau digambar, ini menjadi ini A, ini kurung siku, ini tanpa batas. Kalau X lebih besar saja, maka ini A tak hingga, ini kurungnya buka, A, ini panah. Ya. Sedangkan kalau bilangan real, semua bilangan real, jadi ini R, ini semua bilangan real, maka ininya menjadi min tak hingga sampai tak hingga. Jadi ininya ke kanan maupun ke kiri dia membesar dan mengecil tanpa batas. Ya, itu notasi-notasinya. Nah, sekarang berikutnya kita melangkah, kita akan mengerjakan pertidaksamaan ya, menyelesaikan pertidaksamaan. Ini notasi-notasi sudah. Sekarang kita mau menyelesaikan pertaksamaan. Jadi kalau kita punya misalnya pertaksamaan sebagai berikut. 2x min 7 lebih kecil 4x min 2. Nah, ini bagaimana menyelesaikannya? Ini akan menjadi 2x, kita pindah ya, min 4x, lebih kecil min 2, plus 7, sehingga di sini min 2x lebih kecil 5, x lebih besar dari min. Nah ini kalau dibagi min, tandanya berubah ya. X lebih besar min 5/2. Nah, kalau digambar, ini min 5/2. X lebih besar ya, ini. Nah. Sekarang kalau kita punya 5, min 5 lebih kecil sama dengan 2x plus 6 lebih kecil 4. Nah ini kalau yang kita pindah ini min 5, min 6 lebih kecil sama dengan 2x lebih kecil 4 dikurangi 6. Ya, maka saya dapat ini min 11 lebih kecil sama dengan 2x lebih kecil min 2. Sehingga kita dapat, ini kalau dibagi 2, min 11/2 lebih kecil sama dengan x lebih kecil min 1. Jadi kalau digambar di garis bilangannya, min 11/2, ini min 1, ini pakai kurung siku, ini pakai kurung buka. Gitu ya. Lalu x kuadrat min x lebih kecil 6.
Ini kalau di X kuadrat min X min 6 lebih kecil 0 kan. Nah, menguraikan X kuadrat min X min 6 gimana? Mencari akarnya. Uraiannya gimana ya? Ya, X kuadrat min X min 6. Itu uraiannya gimana? Kan pakai ini ya, pakai X1, 2 sama dengan minus B, itu 1. X kurang 2 kali X tambah 3. Ya, kalau mau dihitung akarnya pakai ini, min B plus minus akar B kuadrat minus, jadi plus 4 kali 6, 24 per 2 ya. Maka akarnya adalah 1 plus 5 per 2 sama dengan 3. Yang ini 1 min 5 per 2 sama dengan min 2 ya. Jadi ini uraiannya adalah X min 3 kali X plus 2 ya. Lebih kecil dari 0. Gitu kan? Nah, caranya gimana? Kita gambar garis bilangannya antara ini min 2 sama plus 3 ya. Nah, kita cek sampel di daerah ini itu berapa? Kita ambil sampelnya, katakanlah X sama dengan yang lebih kecil dari min 2 kan? Misalnya min 3 kita ambil. Maka hasilnya adalah min 3 dikali min 3 plus 2. Ini min, ini min. Jadi ini positif ya. Jadi di daerah ini tandanya positif. Sekarang di sini sampelnya kita ambil X sama dengan katakanlah 0. Ada di sini kan antara min 2 dan 3. Maka ini menjadi min 3 kali 2. Ini lebih kecil dari 0. Jadi ini negatif. Sekarang yang di daerah ini, sampelnya kita ambil X sama dengan 4, katakanlah ya. Maka saya dapat 4 kurang 3 itu 1, 4 tambah 2 itu 6. Maka ini positif. Jadi daerah ini positif. Sedangkan yang diminta itu X kuadrat min X min 6 yang negatif. Berarti hasilnya di sini, di daerah ini. Dan ini lebih kecil saja ya. Jadi ini buka. Jadi daerahnya, solusinya adalah ini, solusinya adalah min 2,3. Ini ya. Atau kalau digambar ini. Solusinya adalah ini. Sini ada warna nggak ya? Kurungnya buka ya tadi ya. Gitu. Ada pertanyaan mengenai cara menghitung ini? Kemudian berikutnya, ini saya hapus. Berikutnya, saya punya 3x kuadrat min x min 2 positif. Nah, ini kita uraikan dulu. Uraiannya jadi apa ya? Uraiannya jadi apa? Ini kan
X12 sama dengan minus B plus minus akar B kuadrat minus, jadi plus ya, plus 4AC. Jadi 4 kali 3, 12 kali 2, 24 per 2 kali 3, 6. Maka ini 1 plus 5 per 2 per 6 sama dengan 1. Yang ini 1 min 5 per 6. Sama dengan berapa ini? Min 2/3 ya. Min 2/3. Nah, jadi kita ganti nih garis bilangannya. Ganti garis bilangannya jadi ini. Jadi antara 1 dan antara min 2/3 dan 1. Nah, kita lihat. Ini kan uraiannya menjadi X min 1 dikalikan X plus 2/3. Tapi ini 3 ya, jadi 3X kuadrat. Ini kalau ini 3-nya di mana ya? 3-nya kalau di sini, ini 2 ya, plus 2. Ini kalau kita lihat 3X kuadrat plus 6X min X plus 5X ya, salah ya? Jadi harusnya berapa nih? Ini X 3 ya. Sini. 3X kuadrat, kalau ini plus 2X min 3X jadi min X, ini min 2. Betul ya? Jadi harganya X sama dengan 1 dan min 2/3. Sekarang sampel nih, kita ambil di sebelah sini itu untuk X sama dengan min 1, katakanlah ya. Maka kita dapat ininya menjadi min 1 jadi min 2 kali min 3 ditambah 2, jadi min 1. Ini positif, di sini positif. Antara min 2/3 sama 1 itu bisa diambil di sini, ini di sini. Di sini bisa diambil X sama dengan 0, maka di sini min 1 dikali 2, ini negatif ya. Ini negatif. Sedangkan yang di sini bisa diambil X sama dengan 2. Berarti ini 1 kali 6 tambah 2, 8. Ini positif. Sedangkan soalnya dia diminta yang positif. Jadi solusinya adalah, bentar, ini kita hapus dulu. Kalau yang positif yang mana? Yang ini kan ya. Ini sama ini. Ini ya. Jadi kalau ditulis dalam kurung itu min tak hingga, koma min 2/3. Ini digabung dengan itu 1 tak hingga. Solusinya. Ya. Sekarang soal berikutnya. Nih. X min 1 dibagi X plus 2 lebih besar 0. Sama dengannya, ada sama dengannya. Nah, sama ya. Ini yang kita gambar jadinya ini. Kali ataupun bagi itu sama ya pengerjaannya. Jadi yang kita lihat itu adalah ini.
antara 1 dan min 2 ya. Ini min 2, ini min 2, ini 1. Sekarang kita lihat yang sampel dari yang lebih kecil min 2. Jadi kita ambil X sama dengan min 3 katakanlah. Maka kita dapat min 3 min 1 itu min 4 per min 3 plus 2 itu min 1. Jadi ini positif. Jadi di daerah ini positif. Sekarang kalau 0, kalau X sama dengan 0, maka saya dapat min 1 per 2, negatif. Ini negatif. Sedangkan kalau X sama dengan 2, katakanlah, maka kita dapat 1 per 4 ya. Ini positif juga. Jadi ini di sini positif. Sedangkan kita yang diminta ini lebih besar sama dengan 0 ya. Berarti daerah ini ya. Berarti ini sama ini. Gitu. Nih. Jadi kalau digambar min tak hingga sampai min 2, min 2-nya ikut tapi digabung 1 sampai hingga. Itu ya. Nah, terakhir harga mutlak ya. Harga mutlak itu kalau kita lihat harga mutlak 3 itu kan sama dengan 3 ya. Sedangkan harga mutlak dari min 2 itu sama dengan 2. Gitu ya. Maka secara umum harga mutlak X itu akan sama dengan X jika X lebih besar 0 dan akan sama dengan min X jika X lebih kecil 0. Ya, kalau harga mutlak dari min 2 kan ininya X-nya lebih kecil 0, maka dia hasilnya adalah min dari X tersebut ya. Jadi itu harga mutlak itu begitu. Sekarang kalau kita lihat harga mutlak X lebih kecil dari A, ini artinya X-nya terletak antara min A dan A. Sedangkan kalau ini lebih besar A, ini artinya adalah X lebih kecil dari min A, di kirinya min A, atau X lebih besar dari A. Ini pengertiannya ya. Oh ini ketarik. Ini saya hapus. Ini pengertian dari harga mutlak ya. Jadi kalau misalnya saya mau menentukan solusi dari pertaksamaan ini. X kurang 4 lebih kecil dari 2. Berarti kan kita ngambilnya yang ini ya. Jadi min 2 terletak antara X min 4 dan 2. Sehingga kita dapat min 2 plus 4 lebih kecil X lebih kecil 2 plus 4. Sehingga kita dapat 2 lebih kecil X lebih kecil 6. Ya. Jadi solusinya adalah 2, 6. Sekarang kalau kita punya 3X kurang 5 lebih besar sama dengan 1. Maka ini kita pakai yang bawah, berarti X
lebih kecil sama dengan, ini 3x min 5 ya. Ini berarti 3x kurang 5 lebih kecil sama dengan min 1 atau 3x kurang 5 lebih besar sama dengan 1. Ya. Ini kita dapatkan 3x lebih kecil sama dengan 4 atau 3x lebih besar sama dengan 6. Sehingga ini kalau diselesaikan, saya dapat x lebih kecil sama dengan 4/3 atau x lebih besar sama dengan 2. Ya. Jadi kalau digambar, ini min tahingga, 4/3, ininya ikut kan? Digabung 2 sampai tahingga. Nah, ini solusinya. Nah, terakhir, contoh yang terakhir. Harga mutlak X, 3x ya. 3x plus 1 lebih kecil 2, harga mutlak X kurangi 6. Nah, ini pertaksamaannya ada harga mutlaknya di dua sisi ya. Maka ini bagaimana menyelesaikannya? Ini kita substitusi dulu ya. 3x plus 1 lebih kecil, ini ya kita masukkan dulu 2x min 12. Terus kita kuadratkan dulu. 3x plus 1 kuadrat lebih kecil 2x kurang 12. Dapat ini 9x kuadrat lebih kecil kuadrat min 48x. Ini 5x kuadrat. Itu ada yang bocor ya. Ini saya dapat x dikalikan 5x minus lebih kecil. Dan ini kalau digambar kan jadi itu ada yang bocor kan itu suaranya. Ini x min 11 sama 5x min 11 sama dengan 5x sama dengan 11, x sama dengan ini ya. Dan ini kalau kita, ini kan lebih kecil 0, kita maunya min 13 sampai 11/5. Ini kalau disubstitusikan, ini kita dapat negatif, ini positif, ini positif. Jadi solusinya yang ini ya, ini. Jadi antara min 13 dengan 11/5. Itu solusinya. Oke, karena waktunya udah habis, saya cukupkan kuliah hari ini. Kita ke ini dulu ya. Kita kembali ke sini.